wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra Nabila dari program studi akuntansi dengan NIM 29021500006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada kesempatan video kali ini yang bermaksud untuk memenuhi tugas UAS pada semester 2 kali ini, materi yang akan saya sampaikan atau yang akan saya bahas ialah mengenai perikatan audit dengan mata kuliah auditing dengan dosen aku Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Nah, sebelum lebih jauh, apa saja sih tahap-tahap dalam penerimaan perikatan dan perencanaan audit itu? Nah, jadi yang pertama itu ada tahap audit atas laporan keuangan. Lalu yang kedua ada tahap penerimaan perikatan audit. Yang ketiga ada perencanaan audit, serta yang keempat itu ada pengujian audit. Nah, kemudian yang pertama di sini ada tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Jadi yang pertama, tahap-tahap audit atas laporan keuangan itu adalah penerimaan perikatan. Setelah kita penerimaan perikatan, selanjutnya kita mengadakan perencanaan audit. Dan kemudian akan dilaksanakan pengujian audit. Dan yang terakhir itu kita akan membuat laporan audit. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap penerimaan perikatan audit. Jadi tahap penerimaan perikatan audit itu yang pertama, kita akan mengevaluasi integritas manajemen. Jadi maksudnya itu kita akan melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu nih sebelumnya. Jadi untuk apa? Untuk meminta keterangan kepada pihak ketiga. Setelah kita meminta keterangan, selanjutnya kita akan melakukan review terhadap pengalaman auditor tersebut di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, identifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa. Nah, maksudnya dalam tahap ini kita itu akan mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa yang akan datang. Setelah kita mendapatkan informasi, kita akan mengevaluasi yang mana kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien audit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Nah, jadi dalam menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit ini, kita itu harus mengidentifikasi tim auditnya terlebih dahulu. Setelah kita mengidentifikasi tim auditnya terlebih dahulu, kita baru akan mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialisasi gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menilai independensi. Jadi maksudnya itu kita itu akan menilai bagaimana independensi tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima itu menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Jadi dalam menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama itu kita akan penentuan waktu perikatan tersebut. Nah, setelah kita menentukan waktu perikatan, kita akan mempertimbangkan bagaimana jadwal pekerja lapangannya gitu. Jadi biasanya itu yang pertama teamwork selama 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Kemudian yang kedua itu year end work. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjut pemanfaatan personal klien dalam hal yang pertama itu akan adanya pembuatan working trial balance. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan rekonsiliasi controlling. Nah, setelah melakukan rekonsiliasi controlling, kita akan mengadakan pembuatan daftar umum piutang tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat itu pembuatan daftar posisi polis asuransi yang berlaku seperti piutang wesel dan penambahan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang akan diaudit. Nah, kemudian yang keenam itu ada membuat surat perikatan audit. Jadi surat perikatan audit ini isi pokoknya itu yang pertama itu adanya tujuan audit atas laporan keuangan.
Kemudian yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkup audit. Yang keempat, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain. Yang kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan. Yang keenam itu pengaturan reproduksi laporan keuangan. Yang ketujuh, kesanggupan auditor, bagaimana untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan yang signifikan. Kemudian yang ke-8 adanya akses ke berbagai catatan. Yang ke-9 yaitu dasar yang digunakan seorang auditor itu untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Kemudian selanjutnya ada tahap perencanaan audit. Tahap perencanaan audit itu yang pertama, kita harus memahami bisnis dan industri klien terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, setelah itu kita akan mempertimbangkan bagaimana resiko bawaannya. Kemudian yang keempat, setelah kita mempertimbangkan resiko bawaan, kita juga akan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat dipengaruhi terhadap saldo awalnya. Setelah itu baru kita akan mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi yang signifikan. Setelah itu kita baru akan memahami bagaimana pengendalian intern klien tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada pengujian audit. Jadi dalam pengujian audit ini kita terdapat 3 tahapan dalam pengujian. Yang pertama itu ada pengujian analitik. Jadi pengujian analitik ini itu akan dilakukan oleh auditor dengan cara bagaimana? Dengan cara mempelajari perbandingan dan perbandingan yang berhubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada pengujian pengendalian. Jadi pengujian pengendalian ini tuh biasanya dibuat atau dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern. Dengan apa? Yang pertama, frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendaliannya itu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, biasanya mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut. Yang ketiga, dengan karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendaliannya. Kemudian yang ketiga ada pengujian substansif. Jadi biasanya pengujian substansif ini itu dibuat untuk menemukan yang kemungkinan ada kesalahan moneter yang secara langsung akan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangannya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh surat perikatan audit atas laporan keuangan pada PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini juga terdapat pada nomor surat. Di sini ada nomor surat. Lalu kemudian ada tanggal surat, di sini tanggal pada Tangerang 3 Maret 2020 yang ditujukan kepada yang terhormat Direktur Utama PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dan entitas anak. Dengan perihal apa? Dengan perihal perikatan audit atas laporan keuangan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, tujuan audit pada surat tersebut adalah apa? Jadi tujuannya itu, audit kami itu melaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan perusahaan yang kami melaksanakan audit kami berdasarkan apa? Berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAI. Nah, lalu kemudian juga tujuan audit ini itu untuk memungkinkan bahwa kami itu menyatakan suatu pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan tersebut di atas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi surat tersebut itu atas kewajaran laporan keuangan. Nah, tanggung jawab auditor di sini itu akan melaksanakan audit berdasarkan standar perikatan audit yang ditetapkan oleh IAI. Nah, standar tersebut itu harus mengharuskan untuk mematuhi kode etik profesi serta merencanakan dan melaksanakan audit.
Nih lalu kemudian suatu audit itu harus meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, adanya bukti-bukti yang mendukung, jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih itu biasanya tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penaksiran atas resiko salah saji material, baik yang diakibatkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Lalu kemudian tanggung jawab kami tidak meliputi pemeriksaan sebagaimana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pemeriksaan tersebut itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeteksi seluruh penyimpangan yang mungkin akan ditemukan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini juga ada tanggung jawab secara umum. Jadi tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit. Nah, mereka mengaudit berdasarkan pengujian atas dokumen atau bukti pendukung atas transaksi-transaksi yang tercatat pada akun, pengujian atas keberadaan fisik aset tetap, dan melakukan konfirmasi langsung atas bintang serta aset dan liabilitas tertentu. Nah, kemudian di sini juga ada tanggung jawab dalam mendeteksi ketidakbesaran dan kecurangan. Nah, jadi mereka itu akan mewaspadai kemungkinan adanya perbuatan melanggar hukum, namun tidak memberikan keyakinan bahwa perubahan melanggar hukum tersebut, jika ada, akan terdeteksi kecuali apabila perbuatan melanggar hukum tersebut memiliki dampak yang langsung dan signifikan. Dan selanjutnya ada tanggung jawab dalam mendeteksi ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jadi prosedur audit ini tidak meliputi pengujian dan pengajuan pernyataan yang spesifik atas peristiwa masa lalu dan peristiwa potensial di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada juga tanggung jawab dalam pemeriksaan pajak. Kemudian ada tanggung jawab atas pengendalian internal. Jadi perusahaan itu sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut IAI sebagai dasar penentuan sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Kemudian ada juga tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi audit yang kami lakukan berdasarkan bahwa manajemen PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dan entitas anak mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas: yang pertama, untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian internal. Yang ketiga, ada memberikan kepada kami, jadi itu terhadap akses, lalu informasi tambahan, akses tanpa batas kepada individu-individu. Nah, kemudian ada juga tanggung jawab dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, dan tanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. Lalu jadi manajemen itu bertanggung jawab menjaga aset perusahaan dan juga serta mendeteksi adanya kecurangan gitu. Nah, kemudian tanggung jawab dalam penyajian data. Nah, tujuan pelaksanaan penugasan perusahaannya ini akan memenuhi jadwal audit dan menyediakan semua informasi keuangan seperti rekonsiliasi dan dokumen pendukung yang akan disiapkan oleh staf perusahaan. Kemudian ada juga akses terhadap informasi dan individu. Kemudian ada representasi manajemen, dan kemudian juga ada pelaporan. Jadi dengan berakhirnya tahap-tahap pemeriksaan yang sesuai dengan kesimpulan, yaitu mereka itu menyampaikan bahwa laporan auditor independen ini atas laporan keuangan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai standar pemeriksaan yang sudah berlaku. Nah, laporan auditor independen ini akan menyatakan opini tanpa modifikasi atau bentuk baku. Nah, kemudian ada juga bantuan dan kerjasama staf perusahaan. Dan kemudian ada biaya dan ketentuan lain nih, daftar biaya.
Ada termin pembayaran juga atas biaya tersebut. Nih ada termin pembayarannya, ada biayanya, biaya audit, belum termasuk pajak PPN, terus biaya out of pocket expenses-nya juga ada, kemudian biaya audit dan OPE. Lalu kemudian ada tanggung jawab atas distribusi secara elektronik atas laporan auditor independen atau opini dari KAP Rama Wendra. Nah, kemudian sini juga ada komunikasi secara elektronik, lalu kepemilikan akses atas batas kerja, pembebasan dan ganti rugi, pembatasan tanggung jawab. Kemudian ada juga jangka waktu penugasan. Jadi jangka waktu penugasannya ini diperkirakan selama 60 hari terhitung dari ditandatanganinya proposal audit pada tanggal 16 Desember 2019. Nah, persetujuannya itu nih ada juga persetujuannya ini telah ditandatangani oleh PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dan entitas anak dan KAP Rama Wendra. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai PKN audit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.